Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan saat ini kita akan sedikit membahas mengenai COVID-19 yang akan kita hubungkan dengan patologi sosial. Sudah banyak diketahui bahwa COVID-19 itu sendiri merupakan virus yang amat sangat mematikan, sungguh sangat berbahaya. Keganasan COVID-19 menyerang tanpa memandang orang itu kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, bahkan tidak memandang perbedaan warna kulit. Semuanya berpotensi terinfeksi oleh virus tersebut. Nyaris di seluruh negara-negara di belahan dunia panik mengatasi pandemi ini. Berbagai upaya sudah pernah sudah terus dilakukan untuk mencegah keganasan penyebaran corona atau COVID-19 ini. Mulai dari upaya social distancing, physical distancing, atau yang disebut anjuran orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai, kontak langsung dengan orang atau orang lain. Beberapa negara lain bahkan sudah memilih jalan yang ekstrim, yaitu menerapkan lockdown atau penutupan akses masuk maupun keluar suatu daerah yang terdampak. Jalan masuk, jalan keluar, yang ada di luar tidak boleh masuk, yang ada di dalam daerah tersebut tidak boleh keluar. Itu merupakan salah satu pencegahan agar COVID-19 tidak menyebar ke lebih luas lagi. Kebijakan ini bukan hanya membatasi kegiatan dalam ruang sosial saja, namun bahkan kegiatan ritual keagamaan yang sifatnya melibatkan orang banyak untuk sementara waktu itu ditiadakan. Masjid-masjid banyak yang ditutup. Untuk apa? Agar memutus mata rantai persebaran COVID-19 atau corona itu sendiri. Dampak mewabahnya COVID-19 di Indonesia khususnya, yang sudah merenggut banyak sekali nyawa manusia, memang sudah menjadi teror hebat, sehingga pukulannya mampu melumpuhkan berbagai sektor. Pelayanan publik melambat, bahkan statis karena instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan bekerja dalam sistem work home atau bekerja dari rumah. Proses belajar juga dari rumah, ibadah pun di rumah, tidak boleh berjamaah, tidak boleh, karena sungguh sangat parah merebaknya COVID-19 itu sendiri di negara kita. Semua kegiatan aktivitas kita yang khususnya melibatkan orang ramai di luar, berkontak langsung dengan orang lain yang tidak kita kenal, itu semua dibatasi. Indikasi penyimpangan sosial yang teramat mengerikan yang belakangan ini terjadi atau dipertontonkan oleh masyarakat, yaitu sikap antisosial dari kelompok masyarakat. Dalam bentuk keperingasan, mereka menolak keras proses pemakaman jenazah yang diduga terinfeksi COVID-19. Di Jakarta, kabarnya para tenaga medis yang ngekos atau tinggal di sekitar warga, mereka diusir karena warga sekitar takut tertular oleh para tenaga medis yang dianggap terinfeksi COVID-19. Padahal mereka, para tenaga medis, merupakan pahlawan yang telah bekerja mempertaruhkan hidup dan mati mereka demi merawat dan menyelamatkan para pasien korban wabah COVID-19 tersebut. Fenomena penolakan brutal terhadap proses pemakaman jenazah tadi bukan hanya sekedar krisis kemanusiaan, namun bisa disebut sebagai melecehkan syariat agama dalam memuliakan jenazah. Padahal mereka, para korban wabah virus COVID-19 ini, dalam pandangan agama Islam masuk dalam kategori sebagai syahid. Sikap sekelompok masyarakat yang keterlaluan dan kehilangan kewarasan itu sungguh merupakan wujud cacat sosial yang paling parah dan nyata. Tindakannya melukai lubuk hati yang paling dalam.
Corona mungkin bisa merenggut nyawa manusia, tetapi ada satu hal yang tidak boleh direnggut, yaitu kemanusiaan. Di sektor ekonomi, dampak pandemi dari COVID-19 itu sendiri telah merusak, memporak-porandakan sendi-sendi ekonomi rakyat Indonesia. Baik itu sektor formal, informal, ribuan rakyat terutama yang bekerja di sektor informal sudah mulai terpuruk akibat dari dampaknya pandemi ini. Untuk pemerintah sendiri, demi menanggulangi wabah ini, baik dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten, terpaksa harus menguras APBN dan APBD-nya demi menanggapi atau menanggulangi dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Situasi yang semakin lama semakin tidak menentu ini dan sangat mencekam membuat pemerintah maupun masyarakat menjadi lebih panik lagi. Terlebih lagi adanya bersebarnya berita-berita hoax atau berita-berita kebohongan yang banyak disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang malah makin membuat situasi di negara kita semakin gaduh. Untuk masyarakat awam yang tidak memiliki nalar kritis, mereka kerap termakan oleh berita-berita hoax atau berita-berita bohong yang menyesatkan. Mereka hanya berbekal pengetahuan seadanya dan informasi sepihak, yang malah membuat masyarakat memasuki fase yang amat sangat mengerikan, yang disebut dengan patologi sosial, yaitu perilaku penyimpangan yang ditandai dengan adanya pola-pola kepribadian yang tidak kuat disertai dengan pengalaman-pengalaman dan konflik-konflik ketidaksadaran antara komponen-komponen kepribadian, ego dan superego. Tidak dipungkiri bahwa dengan beredarnya kabar virus corona yang telah menjangkit di negara kita, negara Indonesia ini, berdampak pada sikap masyarakat yang menjadi lebih overprotective terhadap lingkungan di sekitarnya. Ketakutan terhadap virus corona ini akan memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing individu. Kita akan lebih mudah menaruh curiga pada orang yang batuk, bersin, atau terlihat pucat. Pokoknya orang-orang yang memiliki gejala-gejala sakit di lingkungan sekitar kita. Kita akan lebih cenderung memutuskan menjauh daripada kita menanyakan kabar orang-orang yang memiliki gejala-gejala tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa ancaman virus corona ini tidak hanya akan merenggut kesehatan dan nyawa seseorang saja, tetapi juga merenggut rasa sosial kita terhadap sesama manusia. Ketidakmampuan kita dalam mengelola rasa curiga, panik, overprotective dalam merespon isu corona ini memiliki potensi untuk merusak hubungan sosial kita dengan individu-individu lainnya. Apalagi jika kita hidup dan aktif dalam lingkungan pergaulan kita, seperti di kantor, sekolahan, masyarakat, bahkan keluarga. Wabah corona menjadi ketakutan kita bersama. Namun jangan sampai wabah ini merenggut cara kita memanusiakan sesama manusia. Selain mengedepankan aspek material seperti menjaga perilaku hidup sehat, mengenakan masker, berolahraga rutin, dan asupan makanan yang bergizi, aspek non-material juga perlu diperhatikan, seperti etika sosial terhadap sesama manusia dari sikap peduli, saling pengertian, dan mengerti lingkungan sosial kita. Sebenarnya rasa cemas dan ketakutan pada diri masyarakat terhadap wabah virus corona ini merupakan hal yang sangat manusiawi. Wajar jika ada sekelompok manusia yang terkena wabah penyakit, mereka merasa takut akan penyakit tersebut jika merenggut nyawanya. Namun, hal seperti ini jika tidak diatasi, secara sosiologis akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi sosial di masyarakat. Disorganisasi pada masyarakat akan mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu, sehingga dapat berdampak pada tatanan sosial masyarakat seperti berupa prasangka dan diskriminasi sosial.
Hal ini bisa kita lihat bagaimana reaksi masyarakat sekitar saat ada warga Indonesia yang positif terjangkit virus COVID-19 ini. Misalnya, ada masyarakat yang mulai membatasi kontak sosialnya untuk tidak menggunakan angkutan umum, transportasi, menghindari berinteraksi di luar sosial tertentu, seperti pasar, mal, karena mereka khawatir tertular oleh virus corona ini. Prasangka masyarakat ini tentu memiliki alasan yang logis. Sebab dalam perspektif epidemiologi, terjadinya suatu penyakit atau masalah kesehatan tertentu disebabkan karena adanya keterhubungan antara makhluk hidup, unsur atau organisme, serta lingkungannya. Kondisi keterhubungan tersebut adalah suatu kesatuan yang dinamis yang jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan hubungan di antaranya, inilah yang akan menimbulkan kondisi sakit pada masyarakat. Berawal dari prasangka, akhirnya prasangka tersebut dapat muncul atau memunculkan sikap diskriminasi terhadap sesama manusia. Sikap diskriminasi yang paling nyata terjadi berupa kekerasan simbolik, seperti tidak mau menolong orang yang sakit atau memiliki gejala-gejala batuk, pilek, karena mereka menganggap bahwa orang tersebut karena lagi gencar-gencarnya virus corona, mereka menganggap orang yang memiliki gejala tersebut berpotensi terinfeksi virus corona. Jadi mereka tidak berani menolong, istilahnya mereka cari aman. Mending tidak menolong daripada kita terinfeksi atau tertular virus corona tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, corona boleh merenggut nyawa seseorang. Akan tetapi ada satu hal yang tidak boleh direnggut oleh virus ini. Apa? Yaitu kemanusiaan antar sesama. Dengan dampak yang ditimbulkan oleh wabah virus corona ini, yang kondisinya semakin hari semakin serius, oleh karena itu untuk menanggulangi wabah virus corona tidak hanya dilakukan dengan intervensi di bidang kesehatan saja, akan tetapi harus dilakukan secara lebih terpadu atau lebih sektoral lagi. Seperti contohnya, pemerintah memberlakukan adanya PSBB, juga larangan mudik karena bertepatan di bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia melakukan mudik ke kampung halaman. Bagi orang-orang yang berada di luar kota, yang hidupnya di luar kota, pekerjaannya di luar kota, waktu Hari Raya Idul Fitri dijadikan waktu mereka untuk berkumpul dengan keluarga di kampung. Jadi mereka sudah menjadi budaya mereka pulang kampung ketika Hari Raya Idul Fitri. Namun di tahun 2020 ini sungguh sangat disayangkan jika orang-orang yang berada di luar kota jauh dengan keluarga dilarang mudik karena adanya musibah virus corona ini. Bagi masyarakat yang berada di luar kota dihimbau, saya harap patuhilah peraturan dari pemerintah. Itu semua juga untuk kebaikan kita semua. Kita tidak tahu apa yang kita bawa pulang, apa kita membawa virus atau tidak, juga barang-barang yang kita bawa itu mengandung virus atau tidak, kita tidak tahu. Oleh karena itu, agar sama-sama aman, biar wabah virus ini tidak semakin lama tidak semakin merajalela di negara kita, ya kita kerjasama, saling bekerja sama agar tidak mudik. Sudah sangat tidak tentram lah kehidupan kita di negara kita ini karena wabah virus corona ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama saling dukung, saling peduli, saling mengerti untuk menghadapi wabah virus ini.
patuhilah aturan-aturan dari pemerintah, anjuran-anjuran dari pemerintah. Mudik bisa kita lakukan kapan saja, tidak harus menunggu bulan Ramadan atau di bulan suci di hari raya Idul Fitri. Untuk kali ini saja tolong patuhi petuah dari pemerintah untuk larangan mudik. Semoga dengan adanya peraturan-peraturan ini memutus mata rantai persebaran virus corona atau COVID-19 di negara kita. Dan semoga tidak lama kondisi negara kita, ibu pertiwi kita bisa tersenyum kembali dan menjadi negara yang cerah, bercahaya seperti sedia kala.